Makanya bisa horeg, bisa gler, itu karena terjadinya penguatan seperti ini dari speaker dan dari lubang buangan anginnya. Akan tetapi kalau berbeda dari lubang speaker kemudian dengan lubang anginnya itu sudah berbeda, ya, pasannya itu sudah berbeda, maka akan saling melemahkan, bos. Bukan tambah keras suaranya, bukan tambah gler, bukan tambah jeduk, bukan tambah horeg, tapi tambah melempem. Hai bos, hari ini kita berjumpa kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Baik, hari ini saya akan cerita tentang alat ini. Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya alat sambung, ya. Lalu apa urgensinya kenapa dibikin seperti ini? Ini sebenarnya penting, bos. Ini adalah alat yang penting sebenarnya, yang kadang terlupakan oleh beberapa tukang sound gitu ya. Kenapa ini saya menganggap penting? Karena mungkin ada beberapa teman yang pernah ngalami gitu ya, pernah ngalami ketika sound kita dibunyikan, ternyata suara bassnya itu hilang. Bisa jadi ya, di antara yang suara-suara itu pada frekuensi low atau mungkin frekuensi subnya ada yang hilang. Nah, itu berarti kayak nyawanya nggak penuh gitu ya, karena kehilangan suara pada frekuensi rendah itu menjadikan suara sound system kita itu hanya seperti layaknya sebuah toa saja, yang kemudian tidak asik kalau buat saya ya, tidak asik karena tidak ada suasana horeg gitu ya. Apa sebenarnya penyebab dari hilangnya suara pada frekuensi rendah itu di antara frekuensi low dan frekuensi subwoofer? Kalau dengan bahasa teknis itu namanya cancelling. Apa sih sebenarnya cancelling? Saya terus terang saja tidak akan membahas dengan bahasa teknis ya bos, karena nanti terlalu jelimet. Begitu jelimetnya akhirnya teman-teman jadi malas untuk belajar ya. Saya membuat sebuah ilustrasi yang gampang dipahami saja, bahwa cancelling adalah hilangnya sebuah frekuensi suara karena terjadinya tarik-menarik medan magnet. Udah gitu aja yang paling gampang. Medan magnet itu jadi speaker kan di belakangnya itu ada magnetnya. Nah, ketika mungkin single, artinya satu box speaker itu dibunyikan, tidak masalah. Tapi kemudian ketika ditumpuk dengan jenis box yang lain dan pengaturan frekuensi yang lain juga, misalkan yang bagian atas mid high, kemudian yang bagian tengah itu low, misalkan kita main three way ya, bagian tengahnya itu low, kemudian bagian bawahnya itu subwoofer. Antara tarik menarik medan magnet ini bisa terjadi antara yang mid high dengan low, bisa jadi yang low dengan subwoofer, itu tarik menariknya bisa jadi seperti itu. Jadi tarik menarik medan magnet ini yang kemudian menghilangkan sebuah nilai frekuensi. Ya. Ini bukan bahasa teknis tapi bahasa saya saja gitu ya. Jadi frekuensinya itu hilang. Nah, hilangnya itu bisa dirasakan nggak Mas? Bisa. Bisa dirasakan sekali ya, bisa dirasakan sekali. Nah, kesimpulannya, teman-teman, kenapa saya bolak-balik itu sering bilang bahwa sering-seringlah mendengarkan suara yang normal gitu ya. Karena apa? Dengan telinga kita itu dibiasakan mendengarkan suara-suara yang normal, artinya bunyi-bunyi yang tidak cancelling, maka begitu ketemu dengan suara yang cancelling, itu kita bisa sensitif. Oh, itu cancelling nih. Oh, itu bassnya nggak keluar nih. Nah, itu akan sensitif sekali. Tapi kalau kita itu sama sekali tidak terlatih telinganya untuk mendengarkan bunyi-bunyi yang normal, maka antara cancelling dan normal pun tidak bisa dibedakan. Lalu apakah bisa selain dengan telinga itu kita dengan menggunakan alat? Bisa dengan menggunakan alat. Tapi kan kalau dengan menggunakan alat, teman-teman mesti keluar modal lagi buat beli mic RTA-nya, buat beli aplikasi Smart Life-nya, ya. Apalagi kalau belum punya laptop harus beli laptopnya dulu, kemudian beli sound card-nya. Nah, itu kan repot, bos.
Kalau kita-kita yang minimalis, artinya yang pemula-pemula ini, cukuplah dengan telinga. Karena Tuhan itu sudah menciptakan telinga itu begitu sempurna sekali, bos. Begitu sempurna sekali, gitu ya. Jadi dengan telinga saja bisa didengarkan bahwa ini canceling dan ini tidak canceling. Lalu bagaimana jika terjadi canceling? Dan kita hanya punya peralatan yang manual. Gampang saja, bos. Teman-teman tinggal merubah polarity ya, polarity pada kabelnya. Semisal saya umpamakan ini adalah speakernya ya, jalur speaker, dan ini jalur power amplifier. Nah, yang terjadi itu secara umum jika teman-teman masang kan berarti plus ketemu dengan plus. Lalu minus ketemu dengan minus. Itu idealnya. Ya kan? Ini idealnya. Dari speaker ke amplifier itu antara plus dengan min, itu berarti plus ketemu plus, min dan ketemu min. Akan tetapi jika dipasang seperti ini ternyata terjadi canceling, ya, kita tinggal balik saja, bos, dibalik seperti ini. Jadi posisi plusnya pada speaker, kenanya min pada power, lalu min pada power, kenanya plus pada speaker. Jadi plus ketemu min, min ketemu plus. Itu saja. Urusannya akan selesai, bos, tanpa harus menggunakan RTA, tanpa harus menggunakan Smart Life, tanpa harus menggunakan sound card dan lain-lain. Selesai urusannya, saya jamin, bos. Nah, itulah kenapa pentingnya ya teman-teman itu punya jack yang seperti ini. Artinya ini jack untuk balik polarity. Kalau teman-teman sebenarnya punya crossover, ya, punya crossover nih, crossover yang aktif ya, crossover yang aktif. Dalam crossover yang aktif itu ada tombol yang namanya inverse. Jika kemudian terjadi canceling pada sebuah channel frekuensi suara tertentu, misalkan mid high, atau mungkin low-nya, atau mungkin sub-nya, tinggal dibalik saja di inverse. Pencet inverse-nya, otomatis dia polarity-nya akan langsung berbalik seperti ini. Ini pada ujungnya sebenarnya sudah dibalik, bos. Jadi yang sebelah sini itu sudah terbalik, yang plus jadi min, yang min jadi plus. Nah, kemudian yang sebelah sini itu masih sama sama dengan jack speakon yang dari power amplifier. Masuk ke sini, kemudian ke sininya itu sudah dibalik, bos. Maksud ya, bisa dipahami ya. Jadi dari sini itu masih normal, kemudian ini pada sebelah sini yang plus jadi min, yang min jadi plus. Nah, kemudian kita masukkan ke box speaker. Cep. Sudah selesai. Cancelingnya hilang, saya jamin, bos. Saya jamin cancelingnya hilang. Asal memang benar-benar canceling. Artinya ada sebuah suara yang hilang ya, frekuensi suara yang hilang. Kalau seandainya tidak canceling kemudian dibalik, ya suaranya malah tambah nggak karuan gitu ya. Lalu seberapa bahayanya jika kemudian canceling itu akan diteruskan, misalnya, Mas, saya kan nggak tahu itu canceling apa enggak. Terus, saya biarin aja gitu ya. Beresiko apa enggak, Mas? Ya beresiko, bos. Resikonya speakernya itu akan terbakar, bos, dan ini akan sangat-sangat merugikan sekali ya. Apalagi misalkan modal kita hanya pas-pasan, speakernya hanya itu-itu saja, ya resiko, bos, kita nanti harus gulung atau mungkin parah-parahnya itu kita harus ganti satu unit speakernya. Nah, betapa mumetnya kalau sudah mengganti satu box speaker itu. Kemudian penyebab lain dari canceling, bentuk dari karakter box speaker. Jadi semakin teman-teman itu punya karakter box yang berbeda-beda, bagian bawah yang subwoofer, kemudian antara subwoofer dengan yang low, frekuensi low, itu sudah beda jenis boxnya. Ya, kemudian ke atas lagi ke mid high itu beda lagi jenis boxnya, itu akan lebih besar kemungkinannya terjadinya canceling. Dari box yang berbeda-beda ini akan banyak menimbulkan masalah canceling. Jadi jangan kemudian berasumsi bahwa kayak sound-sound gede kemudian boxnya macam-macam tidak terjadi canceling. Canceling pasti, bos, pasti canceling. Hanya saja sang operatornya itu kan sudah paham, oh ini canceling nih sebelah sini, oh yang canceling ini nih. Itu juga bisa
sebenarnya bisa juga diakali, artinya gini, diidentifikasi maksud saya ya. Sebelum dibunyikan keseluruhannya, biasanya itu akan dicek pas. Pasannya keluarnya hijau apa merah. Kalau seandainya pasannya keluarnya hijau, berarti posisi speakernya itu sudah benar keluarnya. Artinya tidak cancelling. Nah, akan tetapi, jika kemudian teman-teman berasumsi bahwa nanti beli itu sajalah alatnya yang buat cek pas, apakah akan menjamin bahwa cek pas itu kemudian bisa 100% memastikan bahwa itu cancel atau tidak, atau mungkin pasannya akan betul atau tidak? Itu bukan jaminan juga, bos. Tergantung alat yang teman-teman beli. Teman-teman beli alatnya yang berapa? 100.000, 150, 200. Tingkat keakurasiannya itu berbeda dengan yang harganya lebih mahal. Nah, apakah teman-teman akan membeli cek pas yang harganya lebih mahal ketimbang misalkan buat ngeragati sound yang lebih bagus gitu? Artinya bisa, misalkan katakan nilai cek pas itu 1.500.000. Kan kita bisa gunakan uang itu untuk beli yang lain-lain, melengkapi peralatan sound system kita, ketimbang hanya prioritas membeli sebuah alat yang namanya cek pas itu. Penyebab cancelling itu dari jenis box yang berbeda-beda ya, jenis box yang berbeda-beda. Dalam satu box itu sendiri ya, teman-teman udah tahu ya, namanya box speaker, pasti ada tempat keluarnya suara atau tempat dudukan speakernya, kemudian ada port atau pembuang udaranya. Nah, itu juga kesimpulannya harus sama-sama nilainya positif, bos. Di atas pada konus speakernya ini keluarnya positif, kemudian bagian port pembuangan airnya, pembuangan anginnya juga harus positif juga. Artinya dengan sinyal hijau. Kalau seandainya yang atas pada buangan speakernya sinyalnya hijau, kemudian pada port buangan anginnya ternyata sinyalnya merah, maka itu pasti akan cancelling. Kenapa cancelling? Karena tidak saling menguatkan, bos. Idealnya yang tidak cancelling atau yang normal itu saling menguatkan. Jadi yang keluar dari speaker ini sinyalnya hijau, kemudian yang dari port lubang anginnya itu juga keluarnya hijau. Maka dari sini akan timbul sebuah penguatan, bos. Makanya bisa horeg, bisa gler, itu karena terjadinya penguatan seperti ini dari speaker dan dari lubang buangan anginnya. Akan tetapi kalau berbeda dari lubang speaker kemudian dengan lubang anginnya itu sudah berbeda ya, pasannya itu sudah berbeda, maka akan saling melemahkan, bos. Bukan tambah keras suaranya, bukan tambah gler, bukan tambah jeduk, bukan tambah horeg, tapi tambah melempem. Oke, begitu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan hari ini bisa dipahami. Ya mumet-mumet lah, terserah. Pokoknya saya pengen sharing itu saja ya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa silakan tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya. Tentunya hanya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.